Halo teman-teman, video ini merupakan kelanjutan dari trip Gunung Harta double decker dari Malang menuju ke Tangerang. Buat teman-teman yang belum nonton part 1, aku saranin deh untuk nonton part 1 terlebih dahulu. Di part 1 banyak informasi-informasi yang mungkin penting buat teman-teman semua ketahui. Link part 1 ada di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas video ini. Oke teman-teman, ini udah sampai kantor Medeng. Sekarang aku ke kursiku yang sesungguhnya, yaitu sleeper seat nomor 1. Sekarang posisinya di sini udah setelah ambil penumpang di daerah Medaeng, Surabaya. Lalu ini sekarang posisinya masuk tol via gerbang tol Warugunung ini, dan setelah ini akan menuju ke penjemputan terakhir, yaitu di daerah Meri, Mojokerto. Di sana itu ada SPBU. Semua bis Gunung Harta yang dari timur itu harus berhenti di sana untuk isi solar. Ntar tak lepas dulu. Nah, fasilitas apa aja yang didapat ketika kita naik yang kelas sleeper ini? Dalam satu bis ini cuma ada 2, sleeper 1 sama sleeper 2 sebelah. Keunggulannya apa sih kalau kita naik sleeper? Yang pertama, yaitu jelas privasi kita terjamin. Kalau kita naik yang seat 1 itu kan kita masih terlihat sama orang. Kalau teman-teman pengen privasi banget, bisa milih yang sleeper ini. Dan ini juga bisa ditutup, sebelah sini juga ada kordennya, kita bisa ditutup. Kita bisa tidur atau ngapain aja bebas tanpa ada orang yang kepo atau orang yang tahu. Ini juga longgar banget. Untuk tinggiku yang 167 itu cukup longgar sih, cukup longgar dan nggak mentok loh. Kakiku los rasanya. Ini nanti perjalanan kalau normal ya dari Malang menuju ke Polres itu sekitar ya 14 jam lah, 14 jam, karena dia di Tangerang kan. Itu kayak gini, udah rasanya kayak apa ya, kayak kamar pribadi di dalam sebuah kendaraan. Fasilitasnya apa aja? Yang pertama, di depanku ini pas, ini ada audio video on demand. Posisinya bisa digerakin kalau misal nanti pas malam nggak butuh lihat itu, diputar ke sini juga bisa. Di sini ada colokan USB, di sini sebagian sini ada colokan USB. Recliningnya itu elektrik teman-teman. Coba ini, dia akan merebah. Nah, merebah sendiri, walaupun agak pelan sih, tapi dia merebah ini. Ini posisi merebah maksimal nih, posisi merebah maksimal kita. Tambahan nih, kasih bantal. Bantalnya tuh segini loh, gede banget. Gulingnya juga gede banget nih lah. Kayak gini nanti sepanjang perjalanan menikmati jalan seperti ini. Teman-teman mau baca bisa pakai lampu baca ini kalau nanti pas malam. Nah, gitu. Diarahin ke mana? Ke bukunya atau gimana gitu. Lalu juga di sini ada 2 cup holder. Lalu yang paling penting, ini kursi sleeper yang dilengkapi dengan pijat. Jadi ada tombol di sini, ditekan. Kalau warnanya udah hijau, nah di sini tuh di bagian punggung itu getar teman-teman. Jadi kalau capek itu bisa pijat di sini. Tenang. Walaupun posisi tidurku ini posisinya berada tepat di atas roda, tapi
tetap nyaman teman-teman, nggak kerasa. Banyak faktor sih. Yang pertama, ini bis ini menggunakan sasis premium Volvo tipenya B11R 430 horsepower. Kalau teman-teman tahu, Volvo itu emang nggak jauh-jauh dari yang namanya faktor safety dan faktor kenyamanan. Kalau dibilang nyaman, ini nyaman banget teman-teman, karena dari beberapa brand-brand sasis yang pernah aku coba untuk khusus untuk bis, untuk yang namanya Volvo itu yang paling juara dalam hal suspensi. Ada biasanya di antara sambungan jembatan itu ada kayak gundukan gitu kan, pasti kalau jalan, kalau kita bisa jalan sekitar 100 km/jam kan pasti gini kan, pasti goyang kan. Tapi kalau Volvo itu dia mempunyai tipikal, ini pandanganku pribadi ya, dia mempunyai tipikal cepat meredam getaran, jadi nggak terlalu mengayun dan cepat meredam. Walaupun posisinya aku di atas ban ini tetap nggak kerasa, karena ini suspensinya juga semuanya udah menggunakan suspensi udara yang tipenya wide. Nah, terakhir nih untuk harganya, pasti teman-teman tanya harganya berapa sih untuk bis ini. Tiketnya bukan harga keseluruhan bis ini loh, kalau harga keseluruhan bis ini tuh mahal banget teman-teman, sekitar 3,5 M-an lah. Tapi kalau untuk harga tiketnya, ini kan posisinya aku naik bis ini tuh pas puasa pertengahan, jadi menjelang lebaran. Nah, ini kan dari timur ke barat, dalam arti menuju Jakarta, itu tarifnya normal. Nah, ini harganya, tarif ini 475 untuk turun Jakarta. Karena aku turun di Poris, Tangerang, itu tambah 10.000. Jadi 485 kita bisa dapat fasilitas seperti ini. Dan yang aku review sebelumnya, di kelas sebelumnya, yaitu kelas 111, itu selisihnya cuma 50.000. Kalau nggak salah 425 teman-teman harganya. Di sini 425 baik yang bawah maupun yang atas tadi. Jadi cuma 50.000, kalau aku ya mending di sini, bisa tidur, privasi terjaga, enak kan? Kalau servis makan kan biasanya kalau pada umumnya bis-bis itu kan prasmanan, ketika udah di sana kita tinggal ambil, makan tersedia, kita antri. Berbeda dengan sistemnya bis Gunung Harta yang double decker ini, karena ketika kita tadi waktu aku nukerin tiket di kantor Jalan Patimuda tadi, aku langsung dikasih menu makan pilihan yang nanti ketika bis datang di rumah makan langsung disediakan. Udah bayar mahal, dapat fasilitas yang mantap juga. Ya teman-teman, ini tadi dibagiin snack. Setiap penumpang dapat snack kayak gini, baik yang kelas 111 atau yang kelas sleeper, dapatnya kayak gini. Yuk kita lihat ya, apa aja snacknya. Mari kita lihat. Oh, ini ada roti pizza teman-teman. Lalu ada susu Indomilk ukuran 115 mili banget. Nih, air mineralnya Gunung Harta. Aku ikut sama dia, Robby, Batman. Ini berarti kabin kemudi ini juga sebagai smoking area Pak ya? Iya. Oke. Jadi penumpang kalau mau ngerokok, biasanya kan ada penumpang yang lama naik bis terus kecut loh, ya, pengen ngerokok, bisa ke sini. Dan tulisannya area smoking. SPBU ini jauh ya, lumayan jauh dari gerbang tol ya? Iya. Ini depan ini. Oh.
Oke teman-teman, sekarang jam 17 lewat 21 menit. Ini udah sampai di SPBU di daerah Mojokerto. Dan ini adalah SPBU-nya bis Gunung Harta sendiri. Berarti sekitar tadi jam 4 SPBU ini tuh rame banget. Jadi yang dari Madura, yang dari Malang angkatan siang, Surabaya itu ngisi solar di sini semua teman-teman. Dan bisku ini kan termasuk angkatan antara siang dan sore ya. Berangkatan 2:30 dari Malang. Jadi sendirian deh, nggak ada temennya. Nah ini adalah double decker pertamanya PO Gunung Harta yang pakai sasis Volvo B11R. Di situ ada tulisannya Volvo B11R 430 iShift. Itu artinya apa? Yaitu Volvo itu adalah nama dari atau brand dari sasisnya bis ini. Volvo adalah brand dari Swedia, tetangganya Scania. Lalu ada B. B itu adalah kode untuk bus 11. Itu menandakan bahwa kapasitas dari mesin sasis ini itu 11.000 cc. R itu yaitu rear engine, yaitu dia menggunakan mesin belakang. Lalu ada 430. Bis ini mampu mengeluarkan tenaga hingga 430 horsepower. Gede banget loh. Dan ada tulisan iShift. iShift itu adalah transmisinya. Jadi bis ini tuh menggunakan transmisi otomatis dari iShift Volvo. Untuk seri B11R ini itu beda sama B11R-nya Transjakarta teman-teman ya. Kalau di Transjakarta itu speknya untuk spek yang kota-kota aja. Kalau ini untuk antar kota. Bedanya di mana? Kalau yang bis antar kota, yang B11 ini yang 430 horsepower, itu roda bagian belakang itu bisa belok. Bisa belok untuk mempermudah driver untuk manuver bis sepanjang ini. Beloknya berlawanan dengan ban depan. Jadi bisa belok gini, bisa patah gini, dan pantatnya ini bisa cepet nyerong ke kiri misal dia belok ke kanan. Tapi kalau yang versi Transjakarta itu nggak bisa. Yang kedua, yang Transjakarta itu cuman 370 horsepower aja. Selain itu juga sistem transmisinya, kalau yang Transjakarta itu udah pakai Ecolife yang pure, dia menggunakan matic. Kalau ini manual yang diautomatikan pakai iShift. Walaupun dia nggak full matic, tapi tadi aku lihat perpindahannya tuh halus banget teman-teman. Ini ngisinya cukup lama teman-teman, barusan selesai. Karena bis ini tuh mempunyai kapasitas tangki. Ini barusan selesai. Kapasitas tangkinya bis ini tuh 400 liter. Tangkinya ada di belakang dan tinggi tuh di situ. Kita lihat bagian belakang. Ini suara mesinnya, sound engine-nya. Mesin Volvo D11A. Nanti waktu pas dibuka kita lihat. Ini yang ciri khas dari Volvo itu blok mesinnya warnanya hijau. Oke teman-teman, sekarang waktu menunjukkan pukul 5:30. Dan ini tadi udah adzan maghrib barusan. Dan untuk menuju ke rumah makan masih ada waktu sekitar 1 jam. Jadi diganjel dulu sama snack yang dikasih sama Gunung Harta tadi. Maghrib. Ternyata maghribnya di Mojokerto itu 17.24 teman-teman. Sekarang udah 17.31 udah sah nih buat berbuka. Sementara diganjel sama ini dulu karena servis makannya ada di Ngawi. Sekarang Mojokerto ya kurang lebih sekitar 1 jam lah kalau via full tol ya. Yuk kita nikmatin ini dulu. Berbukalah dengan yang manis.
Yang tadi dia keluar POM, Ya. nah itu Bondowoso. Oh, Bondowoso yang barusan tadi. Ya di POM dulu. Jadi kita Oh, yang di POM. Ya, keluar di balai nonggo. Servis makan di rumah makan Taman Sari Ngawi. Yang tidur silakan bangun. Jam 7 lewat 13 menit nyampe di rumah makan Taman Sari Ngawi. Ini sebarengan sama Sugeng Rahayu. Tujuan kemana? Cilacap. Nih rumah makan Taman Sari yang ada di Ngawi. Yang pakai kantong nasi goreng masih sangat. Silakan yang sudah. Oke, ini makanannya Mas Kevin udah datang. Tadi paket berapa, Mas? Paket 4. Paket 4. Nasi goreng ya? Anunya nasi goreng. Tadi Ayam saya. hangat ya? Ya. Monggo. Paket berapa kamu? Nah, ini Satu lagi. ayam, lalu ini ada tempe. Lalu ini ada apa ini, teman-teman? Oh, ini ada buah pisang yang dipotong kayak gini. Iya. Lalu oseng-oseng kangkung. Ayamnya ini, minumnya teh. Nah, ini enaknya nih. Jadi ketika bisnya datang, makanan langsung disediakan kayak gini. Langsung ditata kayak gini dan ini masih anget semua, teman-teman. Jos, wis. Enak, Mas? Jos. Aku malah belum nyoba ini. Makanannya paling banyak ini. Iyo. Paket 4 sama paket 6, banyak paket 6 ya? Paket 6 bedanya cuma di sini nggak ada oseng-oseng kangkungnya. Volvo iShift. Transmisinya di sini. Ini Pak Ge? Transmisi iShift Volvo. Berarti pedalnya tetap 3 Pak ini Pak. Yang satu buat tilt setir. Ya. Oh, oke. Positif. Itu teknologi Volvo lama tapi tetap dipakai. Tetap dipakai. Tetap dibuang. Kan biasanya kan pakai yang di sebelah sini Iya. pakai angin ngoten. Ini tetap pakai itu. Niki mampir di Weleri nggak Pak nanti Pak? Enggak, langsung jos. Oh, langsung jos sampai Jos. penurunan Cikarang ya ya. pertama ya? Ya. Mungkin di Solarin tidak ya? Hah? Di Solarin nanti. Ayo. Tarian Scania kalih niki pripun Pak? Sami. Koyo yang Scania, Mas. Enak Scania? Iya. Nek tumpane memang lenturan iki. Lenturan iki nggih, suspensi. Lentur ya motor ya. Cuma saya ingin kurangi, Mas. Nah, apa Pak? Enggak kondisi, Mas.
Jawa semua sekarang. Iya. Jadi yang ke Pantura cuma Bogor, Malang sama Polres Malang. Dua aja. Bogor, Sama Malang. Bandung, Malang. 3. Bandung, Malang. Oh. Tapi semi yang Bandung Malang. Kalau nggak ada penumpang Tuban dia lewat Babat. Oh gitu. Turun Jombang. Langsung Jombang. Jombang. Oh, jalurnya unik ya. Ini kalau itu kono. Oh, makanya kok kayaknya Saya tersebut. keranjangi anu sing itu kono loro aja. Aku loro. Biasanya itu kono gunting, itu kono keranjang, itu kabeh ya. Anu setelah jero anu jero ne anu kota itu. Kan ngono. Ge. Dikunci kok aku pakai kok. Jadi kok jadi kunci wis. Dibuka. Masuk gerbang tol Banyumanik, aku nyobain di kursinya Mas Kevin di 1B. Enak juga ternyata viewnya. Kakinya selonjor gini, nikmatin kopi sambil lihat view gini. Dan mungkin sekitar 20 menit lagi atau 15 menit lagi ini akan jalurnya jadi satu sama yang dari arah Muria Raya. Jadi akan ketemu bis-bis Muria nanti. Nggak tahu di sekitar Semarang atau nanti setelah Weleri. Nah ini yang khas di kalau kita lewat Semarang itu banyak view kayak pegunungan gitu. Jadi rumahnya ada yang di atas, ada yang di bawah. Gokil ini. Makanya kenapa kalau Semarang dijuluki kota Atlas. Kita kelihatan lampu-lampu kayak gini. Seneng banget lah kalau pas naik bis jalan lewat Semarang tuh. Nah ini teman-teman, ini udah bergabung dengan jalur atau bis-bis yang startnya dari arah Muria. Itu udah di apa tuh? Udah di Lorena. Nah ini biasanya ini sebentar lagi kita akan ketemu sama bis-bis yang start dari daerah Muria seperti Semarang, Jepara, Pati, Demak dan lain sebagainya. Kudus. Di depan itu ada Handoyo rute Jakarta Jember. Nah ini gokil juga ini. Itu kalau nggak salah kalau di video terdepannya si Livka ya, itu Jakarta Surabaya juga tarifnya termurah. Dan ada 2 kelas, eksekutif sama yang VIP. Aku belum kesempatan nyoba ini. Ini adalah interchange Weleri. Nah itu banyak bis-bis yang habis servis makan masuk tol lagi. Ini ada Haryanto. Nah jadi di gerbang tol ini, gerbang tol Weleri itu
paling padat kalau jam-jam segini, karena hampir semua bis Muria Raya, bahkan juga yang dari Surabaya itu servis makannya di sekitar situ teman-teman, di daerah mana, Gringsing, lalu di Kendal. Ntar lagi juga akan ketemu sama bis-bis Muria nih, nggak tahu kita yang nyalip atau disalip. Dan di depan ini itu ada ikonnya jalan tol Trans Jawa, yaitu jembatan Kalikuto. Objek wajib ketika ngetrip lewat tol Trans Jawa. Dari tadi penasaran, belum sempat nyobain audio video on demand atau entertainment yang ada di kelas sleeper ini. Soalnya aku tadi lihat beda teman-teman sama yang kelas 111 tadi. Yang sleeper ini tampilan avotnya lebih mewah, lebih tipis, kayaknya pastinya lebih canggih deh. Ini ternyata tuh basisnya Android, beda sama kelas yang di belakang ini sama yang di atas sono. Tapi kalau ini tuh beda, dia itu bisa diinstal beberapa aplikasi. Tadi aku lihat beberapa, ada Netflix, ini ada Play Store, ada Google Chrome. Ini bisa menerima sinyal WiFi, jadi HP kita itu bisa memancarkan sinyal WiFi yang bisa ditangkap dengan ini. Lalu ini akan terhubung dengan internet, lalu kita bisa mengapply aplikasi yang ada di sini. Di dalam sini juga ada movie-nya teman-teman, kalau kita lihat. Nah, ini ada beberapa pilihan, bisa kita langsung ada filmnya teman-teman, dan bisa diatur di sini. Bisa nonton bioskop mini dalam kamar mini. Tadi itu aku udah nyobain kursi yang di paling depan yang tengah, punyanya Mas Kevin. Itu enak banget kalau buat hunting bis. Dari kejauhan kan tinggi ya, tinggi, bisa lihat bis dari jauh. Itu double deck apa SHD atau apa, kelihatan dari situ, dari sorot lampunya. Udah bikin kopi tapi tetap aja ngantuk ya, gini nih. Apalagi kalau aku udah berada di seat sleeper ini, tambah ngantuk. Ya wis lah, nanti aku tak tidur. Semoga nanti bangun-bangun udah sampai udah deket sama Poris. Ya wis lah, selamat tidur teman-teman. Ini lampunya matiin ya. Turun Bekasi Timur, bolak kapal, barang-barang cek kembali, jangan sampai ketinggalan.
Yang turun Bekasi Timur, barang-barang cek kembali. Oh. Ini kita cari sahur teman-teman, karena ini waktunya kayaknya nggak keburu untuk ke Poris sahur. Oke, matur nuwun. Mau cari warung? Nggak usah, ini aja cukup. Alhamdulillah. Pasar Rebo seberangnya. Udah cukup tadi. Lebak Bulus masuk nih Mas. Tergantung penumpangnya apa Mas. Oh. Lebak Bulus ya dhewe ya ning ngarepe Carrefour iku Mas. Langsung parkiran belakang ini berarti. Ya. Oke teman-teman, ini aduh nggak kelihatan jamnya. Jam 4:30 udah sampai di terminal Poris. Ramai juga ini bis-bis dari Muria juga barusan datang. Ada Haryanto, Mujijaya, Beju dan lain sebagainya. Ini parkir di bloknya Gunung Harto sama temen-temennya, jejeran sama 27 Trans. Asli deh, puas banget aku naik bis ini. Mulai dari reservasi tiket yang mudah, pelayanan kru yang ramah, serta fasilitas onboard yang mewah. Dan yang paling penting, waktu tibanya tuh nggak terlalu malam atau terlalu dini hari teman-teman. Ini pas waktunya jam 4:30 adzan subuh. Oke, sampai di sini dulu teman-teman videoku kali ini bersama Gunung Harta Double Decker. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe tentunya kalau teman-teman suka. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.